Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekalian bertemu lagi di majelis yang mubarakah, yaitu kita senantiasa berrezeki, terpanggil Allah Ta'ala untuk melaksanakan zikrullah ala qadarnya. Seperti biasa akan kita sambung dengan uraian ta'lim ala qadarnya, yang pada kesempatan ini kita coba angkat mengurai tentang adaptasi kita di dalam sekolah ketuhanan atau bagi penempuh jalan rohani. Karena sekolah ini kan sangat sulit, karena nggak ada lagi lafal hurufnya, nggak ada yang diceritakan, nggak ada yang dibukukan. Metodologinya hanya berupa zikrullah. Sementara teorinya dengan zikrullah ini kita bisa menjolok potensi Allah Ta'ala yang maha tak terhingga. Nah, pertanyaannya, kenyataannya banyak kita ini yang nggak yakin, walaupun teorinya begitu, bahwa sekolah ini adalah sekolah tak terhingga. Di sini ada potensi tak terhingga, tapi kebanyakan tidak ketemu apa yang disampaikan bahwa ini adalah sekolah mutlak. Dimensinya nggak ketemu. Nah, coba kita urai benang merahnya, mana-mana yang perlu kita garis bawahi. Di dalam sistem ketuhanan, nah itu kan ada item-itemnya yang kita biasa amalkan itu. Tapi yang terakhir, yang jarang dibahas orang, itu kan tentang menjolok atau apa ya, menjolok ketuhanan, anggapnya seperti itu. Dikarenakan kita ini kan ada di limit relatif, sedangkan Allah itu kan tak terhingga, mutlak. Yang mutlak itu kan berarti undefinisi dan unlimited, tidak terbatas dan juga tidak bisa terdefinisi. Maka mesti ada adaptasi khusus. Yang dibahasakan tadi kan sederhananya kan menjolok atau pula memancing gitu. Karena Allah ada di dimensi yang maha tinggi, sedangkan kita kan di dimensi relatif. Maka prosedurnya ya bukan dari mau kita supaya apa yang ada dari alam ketuhanan itu bisa turun, bukan dari mau kita. Nah, sifatnya top down, bukan bottom up. Jadi dari kemutlakan Allah Ta'ala itu sendiri. Tetapi rukun syaratnya mesti dicolok supaya yang berhubungan dengan Allah itu turun kepada diri kita, mulai rahmat, karunia, barokah, rizki, syafaat dan sebagainya
Pokoknya berhubungan dengan Allah Ta'ala, kalau mau turun itu rukun syaratnya mesti jolok. Jadi nggak bisa kita beribadah sendiri, itu nggak bisa, karena beribadah itu pun mesti atas izin dan ridhonya. Bahkan semua yang kita lakukan sehari-hari itu pun semua adalah atas izin dan ridho. Nah, cuman kita nggak kelihatan, nggak peka. Makanya di dalam Asy-Syura 52 bahwa orang-orang yang ketemu potensi ini, yang dirupakan nur iman dan nur kitab, adalah orang-orang yang dipilih dan dikehendakinya. Kemutlakan Allah tuh pasti. Nah, dikarenakan kita nggak pernah menjolok, itulah makanya seolah-olah pelajarannya statis, begitu-begitu saja, datar, nggak ada apa-apanya, biasa-biasa, akhirnya jenuh. Padahal mestinya kalau dijolok dengan mati-matian, bergerak saja, terus saja, jangan takut salah. Itu penyakit. Kalau takut salah kan berarti dia merasa benar. Padahal di makom seorang murid atau makom hamba itu pasti salah. Yang ideal itu kan dia, yang sempurna kan dia. Nah, kalau semua yang dibandingkan dengan kesempurnaan ya pasti akan bernilai salah. Maka tidak apa-apa kita yang nggak bisa, tidak apa-apa, asalkan tidak cari salah, asalkan niatnya baik-baik, dipersembahkan kepada Allah. Misalkan pekerjaannya ya dikaitkan dengan visi misi ketuhanan. Misalkan di balik kerja itu diimbangi dengan dakwah, diimbangi dengan akhlakul karimah. Dengan dirinya kan orang akan menilai, kok itu kok baik sekali, kok ini ya. Kemudian dengan dirinya orang mencari tahu sebab-sebab latar belakang sehingga kita jadi seperti itu. Ternyata kita menjadi lemah lembut, akhlakul karimah adalah bentukan dari kasih sayangnya. Jadi kita dalam bersekolah atau sebagai pelaku jalan rohani itu bebas, sebebas-bebasnya. Dikarenakan bebas ini adalah masing-masing orang cetakannya beda, latar belakangnya beda, dunianya beda, dunianya. Petani ya petani, nelayan dan nelayan, guru ya guru. Mana mungkin petani, nelayan dan guru harus jadi orang yang sama, kan gak mungkin. Cara pandangnya beda, latar belakangnya beda, kehidupannya beda. Nah, sifatnya potensi yang kita dapatkan di dalam sekolah kerohanian ini adalah masing-masing orang itu akan ketemu potensi atau dipotensikan sehingga dia akan membuktikan kebesaran Allah. Jadi jangan sampai potensi orang itu malah ditutupi, ditakut-takuti, gak boleh ini, gak boleh itu, gak berkembang orang nanti. Apapun keadaannya masing-masing orang itu ya beda-beda. Misalkan petani, ya disemangati. Petani kalau beserta dengan potensi ketuhanan, maka rumusnya ya pasti akan ada pencerahan luar biasa. Seorang nelayan beserta potensi ketuhanan pun akan ada pencerahan luar biasa.
guru pun demikian. Ataupun orang-orang yang punya inisiatif mengembangkan ini, mengembangkan itu, boleh, asal niatnya baik-baik. Dan memang pasti salah, karena itu proses seorang hamba, seorang murid itu jauh sebelum ideal. Tetapi kan jika niatkan yang baik-baik itu sebagai jolokan, maka Allah sendiri akan menyempurnakannya, membenarkannya, meluruskannya apabila salah. Karena ayatnya kan jelas, jika selangkah kau datang kepadaku, maka 10 langkah aku akan menghampirimu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menghampirimu atau menyambutmu, kan begitu. Dia nggak mau kalah. Makanya karena Allah itu maha mutlak dan maha menepati janji, nah kita mesti pakai rumus itu. Bergerak saja, jangan takut salah. Kalaupun ada yang membilangi nggak boleh ini, nggak boleh itu, maju saja. Asalkan kita niatkan yang baik-baik untuk Allah. Karena potensi orang beda-beda. Ayatnya ya rupanya ya beda-beda. Kita ini bukan sekolah tentara yang harus tingginya sama, kemudian potongan rambutnya sama, kan gitu. Bukan seperti itu. Bahkan dalam pelajaran penempuh jalan rohani sama sekali nggak ada dogma, nggak ada nggak ada batasan. Karena kita menuju Allah itu yang maha tak terbatas, mana bisa mau dibatasi. Ilmu Allah nggak bisa dibatasi. Nah tinggal yang tua-tua itu ya membina, mengarahkan. Mana-mana saat adik-adiknya itu atau saudaranya itu ketika mau keluar jalur dia diingatkan, rem, belok kanan atau belok kiri. Itu saja. Nah biarkan saudara-saudara kita itu berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala. Yang membimbing kan Allah Ta'ala sendiri. Mana bisa kita membimbing orang, kan gak bisa. Membimbing rohaninya maksudnya. Tapi membimbing jasmani ya perlu. Ya, kita arahkan yang baik-baik. Ada diskusi misalkan, gimana Yai, ya diarahkan yang baik-baik. Tidak boleh disalah-salahkan. Mana haknya manusia menyalahkan manusia, kan nggak ada. Ridhonya orang kan beda-beda. Nah, karena penyakit kita selama ini kan takut, gak berani maju, gak berani bergerak, terdogma. Akhirnya ya jago kandang, mau apa-apa gak bisa, mau membuktikan apa, karena gak ada yang terbukti. Karena rukun syaratnya untuk belajar adaptasi dengan ilmu Allah tidak terpenuhi. Memang pasti akan ada resiko, kesalahan itu pasti kamu kan. Tapi memang kesalahan itu adalah sistem di mana nggak mungkin ada benar kalau tidak melewati kesalahan. Kalau orang takut salah, pasti nggak mungkin ketemu benar. Berarti dia jalan di tempat. Padahal teorinya beserta Allah itu beserta yang maha tak terhingga. Mana buktinya? Atau pula beserta potensi ketuhanan itu tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang beserta dengan Allah. Mana buktinya, kan gitu. Nah, kita mesti memotivasi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah berada di jalan penempuh kerohanian
itu mesti berani maju, berani salah. Tapi bukan cari salah loh ya, pasti akan salah soalnya. Salah itu nanti akan dibenahi oleh Allah Ta'ala. Maju saja, asalkan niatnya baik, itu akan diajari. Meskipun jungkir balik di tempat, dibakar, dicelupkan es, tidak apa-apa. Memang prosesnya seperti itu. Nah, kita tengok saja pelajarannya nabi-nabi kan seperti itu semua. Ada yang dibikin fakir hidupnya, diusir, dihina orang, dilimpari orang. Memang mesti melewati proses. Tapi kan kebanyakan orang kan nggak mau prosesnya, mau matangnya. Itu kan keliru, nggak ketemu ujungnya sama. Maka ya jalan di tempat saja. Mungkin kajiannya sudah tinggi, tapi makomnya kan nggak ketemu. Itu yang disayangkan. Mudah-mudahan kita setelah ketemu muka ini ya bersemangat. Ayo kita riset, kita buktikan ilmu Allah itu. Kan rumusnya sederhana. Di posisi kita itu, apapun kita ini, cetakan kita menggandeng potensi Allah, maka meluncur saja, maju saja. Nanti Allah tak akan menentukan jalan kita itu. Mau jadi apa, mau begini, mau begitu, itu Allah. Asal maju. Nah, kalau sudah ketemu potensi Allah tapi nggak ngapa-ngapain kan malah keliru kita. Nah, nanti lama-lama ketemu jenuh, ketemu bosan, akhirnya lama-lama ya apa? Zikrullah itu nggak ada apa-apanya, nggak ketemu ini, nggak ketemu itu, nggak tahu apa-apa. Itu yang mungkin mesti kita luruskan. Mudah-mudahan ke depan kita semangat, berbakti, maju saja, asalkan kita niatkan yang baik-baik untuk Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.